Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa semester 7. Ketemu kembali dengan saya Pak Ozairi di materi seminar tugas akhir. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan semangat untuk Anda terus belajar dan berkarya. Baik para mahasiswa sekalian, saya mereview materi minggu kemarin yaitu tentang strategi penulisan proposal penelitian. Poin yang saya tangkap adalah persiapan adik-adik sekalian untuk menyusun sebuah proposal penelitian atau tugas akhir. Kalau kita ketahui bahwa format umum di Fakultas Teknik khususnya untuk menyusun proposal tugas akhir, susunannya dibagi beberapa hal. Yang pertama ada judul, yang kedua ada isinya abstrak, tapi abstrak ini lebih ke arah proposalnya, belum pada abstrak hasil penelitiannya. Kedua adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Apa saja di pendahuluan? Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang itu adik-adik sekalian, poin-poin yang harus Anda tekankan seperti Anda belajar di metodologi penelitian di semester kemarin, maka poin-poin yang terpenting di latar belakang adalah bagaimana Anda menyajikan data, menyajikan fakta, mengusulkan metode untuk menyelesaikan permasalahan dalam satu proposal ini. Jadi berangkat dari bagaimana Anda memecahkan masalah. Berangkat dari masalah. Masalahnya apa dan apa yang harus Anda perbaiki. Maka disusunlah sistematika penulisannya dalam proses penulisan yang melatar belakangi. Contoh misalnya di satu desa itu belum ada sebuah sistem informasi desa. Nah, apa dampaknya ketika tidak ada itu? Nah, Anda kaitkan dengan perkembangan teknologi yang saat ini di mana saja, kapan saja akses internet sudah mulai baik ya, dengan tanda petik. Sudah mulai baik artinya jaringan akses internet sudah bisa terkoneksi dengan menggunakan paket data. Tidak harus nyambung dari Telkom ditarik seperti dulu waktu kita menarik untuk nyambung internet harus pakai kabel. Nah, sekarang sudah bisa pakai data. Nah, berangkat dari sini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Anda perlulah menyusun sebuah sistem informasi desa. Apa saja yang ada di desa itu? Misalnya data pendataan penduduk, mulai dari KTP, mulai dari kartu keluarga, pengantar surat nikah, pengantar surat pindah dan seterusnya, kebutuhan yang ada di desa. Nah, itu kalau dibuat dalam sebuah sistem informasi yang bagus untuk tujuannya memberikan kecepatan akses kepada para masyarakat. Nah, silakan itu ditulis menjadi sebuah penawaran kepada dosen bahwa Anda punya ide gitu ya. Apakah ide itu baru atau tidak, maka nanti kita akan masuk kepada tahap berikutnya yaitu mengukur posisi penelitian kita di mana. Ya, jadi catatannya untuk menyusun latar belakang dalam penelitian maka harus disusun di dalamnya ada permasalahannya, terus ada tawaran solusi yang Anda akan sampaikan. Yang ketiga, metode apa yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terus Anda yang terakhir itu, kenapa itu harus dilakukan? Urgensinya apa? Nah, itu yang harus Anda tuangkan, tuliskan dalam sebuah latar belakang. Kedua, setelah dari latar belakang yang banyak itulah susunlah poin-poin masalahnya. Maka ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah inti sari dari masalah itu. Apa kira-kira?
Anda membuat apa? Contoh, berdasarkan hasil latar belakang tadi, Anda mengangkat sebuah, ternyata permasalahannya adalah bagaimana membangun sebuah sistem informasi desa, ya, yang bisa diakses di mana kapan saja, terus itu dibangun begitu. Nah, tujuannya penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah. Kalau Anda menyusun rumusan masalah itu ada dua, maka tujuannya harus mampu menjawab rumusan masalah itu. Biasanya seperti itu. Tapi sebaiknya Anda coba buat poin khusus untuk menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya jelas, kalau rumusan masalahnya tegas, kalau rumusan masalahnya simple, maka tujuan penelitian ini juga harus jelas, harus lebih simple dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu adalah manfaat dari sebuah penelitian. Jadi manfaat dari tugas akhir ini apa? Baik untuk Anda, baik untuk desa, objek tadi, baik untuk perguruan tinggi Anda. Jadi ini disampaikan poin-poin manfaatnya kira-kira apa. Nah, yang kelima yaitu Anda harus menyajikan kepada dosen untuk memberikan sebuah tawaran, adjustment kepada dosen bahwa posisi penelitian Anda itu tidak kadaluarsa, atau posisi penelitian Anda itu tidak abrakadabra. Posisi penelitian itu berangkat dari penelitian orang lain atau tugas akhir orang lain di satu wilayah, terus Anda menginisiasi, ingin mengembangkan di satu wilayah yang Anda inginkan. Nah, itu dengan karakteristik wilayah, dengan posisi penelitian yang Anda buat, maka Anda bisa menyampaikan kepada penguji bahwa penelitian Anda mempunyai kebaruan, penelitian Anda ini adalah lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu. Sajikan data-data itu 5 tahun terakhir. Ya. Jadi kalau sekarang 2020 minimal data terakhir itu adalah 2015 ya. Sehingga ke belakang dari 2015 itu ditinggalkan, Anda cari poin-poin yang terbaru. Kalau bisa Anda angkat penelitian dari lokal, dan Anda juga angkat dari internasional. Dan yang terakhir itu adalah sistematika penulisan. Nah, menulis aturan penulisan itu sudah ada dalam proses sistematika penulisan. Bab 1 itu apa, bab 2 itu apa, bab 3 itu apa. Ya. Terus yang kedua adalah kajian pustaka landasan teori. Nah, ini kajian pustaka ini harus ada kaitannya dengan posisi penelitian. Kalau Anda tuliskan minimal 10 dari posisi penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini minimal Anda membeberkan 10 dari posisi penelitian itu. Ini tahun berapa, siapa, objeknya apa, meneliti tentang apa, hasilnya apa. Nah, itu didetailkan di kajian pustaka. Sedangkan di posisi penelitian itu hanya berupa sebuah tabel saja. Dan yang kedua adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini kadang mahasiswa sering copy paste. Nah, ini tolong ditinggalkan. Cara copy paste yang benar adalah Anda membuat poin-poin apa kira-kira teori yang dibutuhkan di dalam penelitian Anda, sehingga kalau tidak ada singgungan dengan materi itu ya jangan dimasukkan. Ini akan jadi blunder bagi kalian semuanya. Contoh sistem informasi desa. Kalau Anda mau menyajikan sebuah sistem informasi, maka yang harus Anda tekankan adalah materi-materi tentang apa sih sistem informasi itu, apa sih database itu, bagaimana sih web programming itu, ya. Terus apa perkembangan informasi di desa itu apa saja sih yang akan disajikan. Nah, itu poin-poin khusus di dalam menyusun landasan teori.
Jadi landasan teori ini adalah teori-teori yang akan digunakan untuk mendukung bagaimana proposal tugas akhir Anda selesai. Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Seperti di mata kuliah metodologi penelitian, Anda harus membedakan bahwa metodologi penelitian itu adalah kerangka secara besar, atau orang menyebutnya kadang desain penelitian atau tahapan penelitian. Nah, berbeda dengan metode penelitian. Maka di sini saya kasih contoh, misalnya di dalam metodologi penelitian itu ada tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, kajian pustaka, menyusun variabel-variabelnya, terus desain perancangan apa. Nah, itu tahapan penelitian. Terus yang kedua, metode penelitian. Kalau Anda menggunakan sistem informasi, ada beberapa metode penelitian dalam sistem informasi. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan metode waterfall, atau Anda menggunakan metode yang agile yang baru itu, nah itu bisa Anda sampaikan. Jadi metode menyusun sistem informasi atau membangun sebuah sistem informasi, metode yang Anda gunakan adalah metode misalnya waterfall. Nah, itu tahapannya apa saja. Nah, itu metode. Nah, sedangkan perancangan sistemnya itu lebih ke arah bagaimana desain sistemnya, ya, bagaimana use case-nya, bagaimana Anda merancang database-nya. Nah, itu adalah perancangan sistem. Dan yang terakhir, bagaimana Anda mendesain user interface-nya. Jadi ada perencanaannya. Jadi tidak abrakadabra Anda membangun sebuah sistem informasi tidak melalui perencanaan, tahu-tahu munculnya seperti X gitu. Padahal yang Anda merencanakan seperti Y. Nah, ini kenapa dari X kok berubah ke Y? Nah, itu yang harus Anda sampaikan kepada penguji kalau itu ditanya. Jadi yang terakhir ada jadwal. Jadwalnya harus jelas. Rata-rata tugas akhir ini dilaksanakan dalam satu semester, maka Anda harus membuat minimal ada 5 bulan itu proses pembuatan sampai kepada hasil yang terakhir. Dan yang terakhir, silahkan menggunakan daftar pustaka yang otomatis. Adik-adik mahasiswa sekalian, sudah diajarkan oleh Pak Ozairi atau teman-teman yang lain bahwa membuat daftar pustaka itu jangan asal, jadi harus berkaitan dengan posisi penelitian. Masih ingat kita kalau membuat daftar pustaka otomatis gunakan software apa? Ya, jadi kita menggunakan Mendeley. Jadi kalau mahasiswa yang sudah mau TA, wajib hukumnya di laptop Anda sudah terinstall minimal Mendeley. Kalau mau yang lebih keren lagi, ya bisa Anda install program-program yang lain ya. Yang penting Anda bisa menggunakan tool untuk membuat daftar pustaka otomatis. Baik, itu saja adik-adik sekalian tentang review dari penyusunan proposal TA. Jadi ikuti ini, dan yang terpenting misalnya kalau judul TA itu harus ringkas, jelas, tidak lebih dari 20 kata, dirumuskan di awal ya, disesuaikan atau direvisi, atau judul harus mengandung kata-kata yang menggambarkan originalitas. Nah, ini poin-poin kisi-kisi dalam menyusun judul TA. Nah, kalau abstrak itu apa? Intisari dari ringkasan penelitian. Ringkasan merupakan intisari. Poin pertama apa? Poin kedua apa? Poin ketiga apa? Jadi kalau abstrak itu hanya dalam satu paragraf ya, satu paragraf yang memuat beberapa hal, yaitu tentang uraian singkat, metode penelitian, hasil yang dicapai, terus gambaran dari kalau ada kontribusinya apa. Nah, di dalam pendahuluan yang saya sebutkan tadi, apa saja latar belakang itu ya, uraikan secara rinci, ilmiah, ada relevansi ya toh, pengembangkan ip-teksnya bermanfaat bagi kehidupan manusianya, uraikan juga secara umum tentang alasan-alasan sistematik kenapa ini dilakukan, apakah mampu menghasilkan nilai tambah, apakah mampu
menyelesaikan permasalahan di lapangan. Nah, rumusan masalahnya juga hampir sama, jadi harus berdasarkan latar belakang, ya. Rumusan masalah harus ringkas, tajam, jelas sehingga mudah untuk mencari metode penyelesaiannya. Ya, dapat dalam bentuk hipotesa, ya. Rumusan masalah juga erat tujuan dengan kontribusi atau keutamaan dari penelitian kita. Tujuan dari penelitian itu bisa kita menggunakan metode SMART. Ya, apa itu SMART? Specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Jadi dari berbagai rumusan masalah, tujuan penelitian itu harusnya mampu mengungkap, menjawab dari rumusan masalah tadi. Nah, manfaatnya penelitian kalau dalam TA biasanya adalah manfaat bagi Anda sendiri apa? Manfaat bagi masyarakat apa? Manfaat bagi kampus itu apa? Jadi baik itu dari sisi kontribusi keilmuan maupun dari sisi kontribusi aplikasi yang dibangun. Nah, rekam jejak penelitian atau membuat roadmap ini yang penting, yaitu membuat kajian pustaka. Nah, membuat kajian pustaka, adik-adik sekalian, para mahasiswa, gunakan jurnal atau proceeding yang mutakhir 3-3 tahun terakhir. Jadi di atas itu jangan digunakan kecuali dasar keilmuan yang wajib. Misalnya Fazi gitu ya. Fazi itu yang menemukan siapa kira-kira, pasti akan berafiliasi dengan penemuan Prof. Muhammad Zadeh. Jadi Zadeh akan menjadi sebuah poin tersendiri karena itu adalah akar dari keilmuannya. Boleh tahun sekian 70-an, tahun 90-an itu bisa dipakai. Atau misalnya menggunakan analitik hierarki proses AHP, yaitu ya mengacu kepada penelitian saat ini. Nah, kecuali dasar-dasar keilmuan itu boleh di atas mengacu kepada peneliti utamanya. Nah, jadi metode penelitian itu adalah uraian kegiatan yang harus dilakukan pada setiap langkah. Uraikan peralatan yang dipakai, uraikan metode analisisnya, uraikan schedule risetnya juga. Jadi jelas di situ, buatlah dalam bentuk flowchart ya. Habis itu flowchart itu dijelaskan detail-detailnya, step by stepnya. Nah, membuat pustaka maka harus menggunakan secara otomatis juga kaitannya dengan kajian pustaka. Baik, itu review dari materi yang minggu kemarin adik-adik sekalian. Pertemuan hari ini yaitu adalah saya ingin mengulas dari pertemuan kemarin itu bagaimana menentukan judul skripsi yang baik dan benar. Bagaimana? Apakah sudah ada gambaran Anda judulnya apa? Atau Anda mau ngambil tugas akhir apa? Sudah ada gambaran? Kalau sudah ada, maka saya buat 11 tip ya, memilih judul skripsi TA yang baik dan benar. Memang itu diperlukan analisa yang tepat agar judul topik skripsi tersebut bisa sesuai dengan ekspektasi penyusunnya. Jadi ikuti materi saya berikutnya. Begitu dulu untuk review materi minggu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.